Salam hormat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video PDD UKTP Sertifikasi Dosen Smart tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Loksa Fitri Pusparini, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bidang pengajaran manajemen strategik dalam konteks global yang merupakan mata ajar pada program studi Magister Manajemen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Agenda dalam video ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, paparan singkat BRP mata ajar manajemen strategik dalam konteks global. Yang kedua, simulasi micro-teaching dengan metode sinkronus. Dan yang ketiga adalah penutup. Paparan tentang buku rancangan pengajaran mata ajar manajemen strategik dalam konteks global akan saya dampingi dengan tampilan sekilas tentang silabus mata ajar manajemen strategik dalam konteks global. Untuk simulasi micro-teaching, fokus pada 3 hal utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Kita mulai tayangan tentang buku rancangan pengajaran mata ajar manajemen strategik dalam konteks global. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan kode ECMMM 809932 dengan SKS berjumlah 3 dan merupakan mata kuliah yang diberikan pada semester gasal dan genap. Mata kuliah ini biasa diampu oleh tim dosen manajemen strategik. Sedikit tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mengkaji berbagai kerangka berpikir dan teknik analisis dalam praktik serta proses perumusan dan implementasi strategi guna menentukan tujuan bisnis, mengidentifikasi dampak lingkungan eksternal, mengembangkan sumber daya internal, serta memilih strategi bersaing dalam konteks global. Tautan kelas daring akan diberikan pada saat kuliah pertama, di mana masing-masing dosen memiliki tautan untuk Learning Management System atau EMAS yang kami gunakan dalam aktivitas sehari-hari. CPL Prodi yang diturunkan pada mata kuliah ini adalah literasi pengetahuan dan teknologi terintegrasi dalam bisnis dan manajemen. Mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai bidang fungsional dalam manajemen yang dipadukan dalam kemahiran pemanfaatan teknologi secara efektif. Sedangkan sub-CPL, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dari berbagai bidang manajemen untuk menganalisis permasalahan bisnis yang kompleks. CPL dan sub-CPL akan diturunkan ke dalam 7 CPMK, dari CPMK 1 sampai dengan ke CPMK 7, yang akan diadaptasi dalam proses pembelajaran yang terbagi menjadi 14 sesi, mengingat mata kuliah ini adalah mata kuliah dengan SKS 3. Sedangkan korelasi CPMK terhadap sub-CPMK dapat dilihat pada tampilan berikut, pada matriks berikut. Bahan kajian materi pembelajaran kelas ini mencakup 19 topik yang meliputi mulai dari konsep manajemen strategik sampai dengan strategic groups, entrepreneurship, hingga organizational resiliency. Adapun daftar pustaka atau referensi yang kami pergunakan, kami berusaha untuk menggunakan referensi terbaru sehingga mahasiswa dapat update dengan pengetahuan yang berkembang, yang senantiasa dinamis. Sebagai buku acuan utama, kami menggunakan Rothermel tahun 2024 berjudul Strategic Management, edisi ke-6 dari McGraw-Hill, didampingi oleh berbagai literasi, berbagai literatur, meliputi publikasi-publikasi pada jurnal Strategic Management dan jurnal manajemen yang bersifat applied seperti Harvard Business Review. Terkait rencana pembelajaran, pada setiap sesi pembelajaran, mahasiswa akan mendapatkan metode pembelajaran yang kami sebut dengan OLU, yaitu orientasi, latihan, dan umpan balik. Pada setiap minggu akan diturunkan dari sub-CPMK yang dimulai dari sub-CPMK pertama sampai dengan sub-CPMK kedua. Metode pembelajaran kami kombinasikan antara sinkronus dan asinkronus, baik daring maupun luring. Sebagai informasi, total 3 SKS dikali 150 menit, di mana 1 SKS di FEB UI adalah 150 menit. Mulai dari kuliah pertama sampai dengan kuliah selanjutnya, kami memberikan materi yang mencakup textbook, lalu referensi-referensi klasik, dan pembahasan case study. Kami juga memberikan penilaian dari proses tanya-jawab di dalam kelas, baik secara langsung maupun di dalam forum. Kemudian untuk tes sumatif akan diberikan melalui UTS dan UAS. Saya go through aktivitas yang kami lakukan selama 14 sesi.
Setelah pertemuan ketujuh, kami akan menyelenggarakan ujian tengah semester, di mana materinya akan mengujikan sub CPMK 1 sampai dengan sub CPMK 5. UTS diberikan secara paralel, di mana mahasiswa diminta mengerjakan secara mandiri, bukan berkelompok, untuk menyelesaikan soal-soal yang disiapkan oleh tim dosen. Pertemuan akan dimulai kembali di sesi ke-8 dengan membahas topik sub CPMK kelima dan dimulai lagi pengerjaan case study. Metode OLU tetap dilakukan, orientasi misalnya saya sebutkan di sini pengantar tentang topik pekan ke-8 sampai dengan pekan ke-14, kemudian ada latihan, tanya jawab dan diskusi di kelas, dan ada umpan balik. Sesi ini akan berlangsung sampai dengan pertemuan ke-14. Pertemuan ke-14 merupakan pertemuan terakhir di mana kami meminta mahasiswa selain untuk mempresentasikan hasil pengerjaan proyek case study-nya, kami juga meminta kelompok-kelompok mahasiswa untuk memberikan tanggapan atas pekerjaan yang diselesaikan oleh rekan-rekan dari kelompok lain. Adapun rancangan tugas dan latihan dapat dilihat sebagai berikut. Penugasan dalam bentuk presentasi kelompok. Konten penugasan adalah materi dari buku wajib, kemudian penyelesaian case study, dan penyelesaian project based case study. Project based case study ini adalah proyek kelompok, di mana kami meminta kelompok mahasiswa untuk menentukan satu perusahaan yang kemudian ditelaah aplikasi manajemen strategiknya mulai dari materi pada chapter pertama sampai dengan materi implementasi pada chapter ke-12. Perusahaan yang dipilih karena ini konteksnya konteks global, kami tidak membatasi mahasiswa untuk memilih perusahaan hanya dari perusahaan dalam negeri saja, tapi juga mahasiswa dapat memberikan aplikasi pada contoh perusahaan di luar negeri. Penugasan seperti biasa akan dilakukan pada setiap sesi. Jadi setiap sesi kami dapat menarik penilaian yang sifatnya partisipatif. Berikut adalah kriteria penilaian atau evaluasi hasil pembelajaran. Dalam bentuk evaluasi dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama partisipasi, yang kedua presentasi, dan yang ketiga ujian tertulis, UTS dan UAS, dan yang terakhir adalah final project paper. Ketujuh sub CPMK yang dibebankan dalam mata kuliah ini kami sebar untuk setiap bentuk evaluasi, di mana instrumen penilaian akan bersifat formatif dan sumatif. Bobot penilaian untuk partisipasi kami memberikan 10% sebelum UTS dan 10% sesudah UTS. Kemudian untuk presentasi kami memberikan 10% sebelum UTS dan 10% setelah UTS. Untuk UTS, bobotnya adalah 20% dan untuk UAS 20%, serta final project paper yang akan dipresentasikan dan dikumpulkan pada akhir semester berbobot 20%, sehingga total bobot penilaian adalah 100%. Berikut adalah tampilan rubrik penilaian presentasi mingguan. Jadi, mata kuliah ini adalah mata kuliah paralel di mana dalam setiap semesternya, kelas yang dibuka bisa sampai berjumlah 5 sampai dengan 10 kelas. Untuk menjaga standarisasi dan keadilan dalam penilaian, kami sangat menekankan pada dosen pengampu, tim dosen pengampu untuk konsisten dalam menerapkan rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini yang sedang tayang adalah rubrik penilaian partisipasi mingguan yang aspek penilaiannya meliputi kedalaman pembahasan topik, kemampuan presentasi, tampilan atau slide presentasi atau visuals. Kami memberikan bobot 50% untuk kedalaman, 30% untuk kemampuan presentasi, dan 20% untuk visual tayangan presentasi. Kategori penilaian terbagi menjadi 3, kurang, cukup, atau baik. Di mana masing-masing penilaian memiliki indikator-indikator sebagai berikut. Untuk rubrik penilaian final project, kami juga menggunakan 3 indikator. Yang pertama, kedalaman pembahasan yang meliputi 60% penilaian. Yang kedua, kerapihan dan kesesuaian dengan sistematika paper yang diberi bobot 10%. Dan yang ketiga, penggunaan referencing system atau yang berbobot 10%. Sama dengan rubrik penilaian sebelumnya, kami mengkategorikan menjadi 3 penilaian, yaitu kurang, cukup, dan baik. Berikut adalah lampiran bagan alir kompetensi di mana mata kuliah ini memiliki CPMK 1 dan CPMK 2 yang diturunkan ke dalam 7 sub CPMK, di mana sub CPMK 1 diturunkan ke dalam sub CPMK 1 dan 5 dan CPMK 2 diturunkan ke dalam sub CPMK 6 dan 7. Berikut peta proses pembelajaran yang terjadi dalam satu semester dapat dilihat bahwa seluruh sub CPMK kami turunkan ke dalam setiap sesi dengan metode pembelajaran yang meliputi group discussion,
presentasi, penyelesaian case study, hingga tes sumatif berbentuk UTS dan UAS. Demikian paparan mengenai BRP. Kemudian kita akan masuk sesi simulasi micro teaching. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas manajemen strategik dalam konteks global. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini, rekan-rekan. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Baik. baik Bu. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan masuki minggu ke-6. Terima kasih sudah melakukan yang terbaik selama 5 minggu terakhir dengan tugas yang sedemikian rupa banyaknya, yang meliputi tugas case study dan project base ya untuk setiap kelompok. Kita mulai dengan paparan terkait materi. Saya coba share screen. Kita akan mulai diskusi selama 15 sampai dengan 20 menit untuk membahas chapter 6. Tugas-tugas seperti case tadi nanti silahkan rekan-rekan upload ke G Drive kelas kita ya. Kita mulai untuk topik pembahasan chapter 6 terkait bisnis strategi, differentiation, cost leadership, dan Blue Ocean. Mungkin teman-teman sudah membaca sedikit ya tentang kisah dari JetBlue Airways, bagaimana keberhasilan lalu kegagalannya dalam menemukan Blue Ocean-nya. Nah, coba kita dalami sebenarnya apa yang dimaksud dengan bisnis strategi ya. Bisnis strategi merupakan action yang didorong oleh kebutuhan untuk mencapai tujuan sehingga perusahaan yang dalam hal ini dipimpin oleh strategic leaders mampu mencapai competitive advantage-nya. Strategic leader must answer the who, what, why, and how question nih untuk mencapai strategic competitive advantage. Kita lihat satu-satu. Untuk who are the customer segment we will serve. Yang kedua, what customer need, wish, and desired. Yang ketiga, why do we want to satisfy them. Yang keempat, how will we satisfy them. Kalau kita lihat materi dalam chapter ini sangat terkait dengan topik dari sesi sebelumnya, khususnya terkait competitive dynamics dari Michael Porter. Kita lihat untuk eksibit 1 dalam perjalanan mencapai competitive advantage ada 2 faktor, yaitu industry effect dan firm effect, di mana industry effect ini kita bicara dengan menggunakan framework dari Porter. Kita nanti bicara tentang five forces model dan bagaimana keterkaitannya dengan intensitas persaingan yang terjadi di dalam industri. Jadi nanti akan dibahas juga tentang bagaimana pengelompokan pemain dalam industri ke dalam strategic group. Kemudian dari firm effect akan ada pembahasan tentang value proposition dan cost position. Nah, value dan cost ini akan menentukan akan dapat menjadi penentu bisnis strategi mana yang akan dipakai oleh organisasi, apakah cost leadership, differentiation, ataukah blue ocean. Dengan memanfaatkan kedua hal ini, baik industri maupun firm effect, maka akan dicapai competitive advantage nih. Gitu. Jadi bagaimana setiap perusahaan mampu untuk menjadi pemenang ya atau pemain yang dominan di dalam industri. Kita lihat eksibit 6.2. Ini sangat menarik, teman-teman, rekan-rekan bisa dilihat bagaimana strategic position dan competitive scope didudukan dalam generic business strategi. Kita lihat ada sumbu vertikal, ada competitive scope, dan sumbu horizontal ada strategic position. Kita lihat ya di sini. Apabila perusahaan melayani pasar yang luas dan berfokus pada cost leadership atau kepemimpinan biaya atau bagaimana menjadi pemain yang mampu menawarkan produk dengan cost yang lebih rendah secara relatif di pasar. Kalau pasarnya luas maka disebut cost leadership. Nah, apabila perusahaan atau bisnis tersebut hanya melayani pasar-pasar yang sempit, maka dinamakan fokus cost leadership. Demikian juga halnya dengan strategi differentiation. Apabila pasar yang dilayani luas, maka dinamakan strategi differentiation. Dan apabila competitive scope-nya narrow atau sempit, maka strateginya dinamakan fokus differentiation. Kita lihat satu persatu ya tentang differentiation strategi ini. Ada contoh-contoh yang bisa rekan-rekan pelajari secara mandiri di textbook kita. Kita lihat di exhibit 6.3, yang berbicara differentiation strategi, achieving competitive advantage. Kita lihat contohnya, fokus pada tiap strategi adalah bagaimana rumus ya, value dikurangi cost ini bisa menghasilkan hasil yang paling optimal. Di sini ada perbandingan 3 perusahaan, yaitu perusahaan A, B, dan C.
di mana masing-masing memiliki struktur biaya yang dicerminkan dalam warna biru yang agak tua ini ya. Tuh. Jadi kita lihat untuk firm A nih, untuk firm A dulu. Firm A memiliki struktur biaya dalam area ini. Kemudian value yang berhasil ditawarkan, artinya harga yang ditawarkan ke pasar dengan value yang dipersepsikan oleh customer, ternyata untuk perusahaan A hanya mencakup daerah yang biru muda ini nih. Jadi areanya terbatas di sini. Kemudian dibandingkan dengan perusahaan B, coba kita lihat perusahaan B memiliki struktur biaya yang sama dengan perusahaan A, namun lihat area value-nya itu lebih besar. Jadi V minus C yang ditawarkan oleh company B ini sebagai differentiator ini lebih luas cakupannya. Berarti customer merasakan value yang lebih tinggi pada harga yang mereka harus keluarkan. Itu. Lalu ada lagi perusahaan C, sama-sama differentiator nih. Lihat, untuk menawarkan value di level yang sama dengan differentiator atau firm B, firm C memiliki struktur biaya yang lebih tinggi gitu. Jadi lebih tinggi dibandingkan dengan company A dan company B gitu. Walaupun perusahaan C juga memiliki advantages dibandingkan perusahaan A, tapi bila dibandingkan dengan perusahaan B, value yang dihasilkan lebih kecil sehingga dalam ilustrasi ini yang menjadi pemenang yang memiliki competitive advantage adalah perusahaan B, sementara perusahaan A memiliki competitive disadvantage ya. Gitu. Jadi bayangkan kalau dalam industri, misalnya industri di Indonesia itu bayangkan ada beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang bermain di pasar yang sama gitu. Lalu kita bisa lihat bahwa ada perbedaan harga gitu. Perbedaan harga ini di dalam konteks misalnya pasar Indonesia yang sangat price sensitif akan sangat menentukan tentu saja. Nah, rekan-rekan bisa nggak ada yang kasih contoh produk atau bisnis yang memiliki strategi diferensiasi? Silahkan, ada yang bisa kasih contoh? Izin Bu untuk diferensiasi mungkin kalau menurut saya seperti Apple ya Bu, karena kalau Apple dia memiliki desain produk yang nggak bisa tiru oleh brand-brand lainnya. Baik, Mbak Dian memberi contoh Apple ya. Teman-teman lain setuju Setuju, bahwa Bu. kalau kita ingat Apple, maka produk yang ditawarkan sudah pasti berbeda. Kemudian fitur-fitur dari produk yang ditawarkan berbeda dan service yang ditawarkan juga berbeda. Artinya misalnya untuk pasar yang mengkonsumsi atau membeli produk Apple merasakan value yang lebih tinggi dibandingkan bila konsumen membeli produk lain. Setuju? Setuju, Bu. Setuju, Baik, Bu. terima kasih Mbak Dian. Oke, berikutnya kita akan membahas strategi yang kedua yaitu cost leadership. Nah, coba kita lihat ilustrasinya di exhibit 6.4 ya. Oke. Nah, kalau tadi di exhibit 6.3 bicara tentang differentiator, exhibit 6.4 berbicara tentang cost leader. Sama nih ilustrasinya grafik biru muda dan biru yang agak lebih tua. Nah, untuk kita lihat untuk firm A. Firm A juga masih sama nih dengan ilustrasi yang atas ya. Firm A memiliki disadvantage. Pada struktur biaya yang seperti ini, cost A, CA, perusahaan A menawarkan value dengan area seperti ini. Kemudian kita lihat pada kelompok perusahaan yang memiliki advantage yaitu kelompok B dan kelompok C sebagai cost leader, kita lihat mereka memiliki struktur biaya yang lebih rendah dibandingkan firm A. Jadi firm B dengan firm C memiliki struktur biaya yang sama. Namun dapat kita lihat di sini, value yang ditawarkan oleh firm B dengan firm C ini berbeda. Area dari firm B sebagai cost leader ini lebih luas. Jadi value yang ditawarkan levelnya sebenarnya sama dengan firm A, namun pada struktur biaya yang lebih rendah. Sementara firm C yang juga mengadopsi cost leadership atau dalam hal ini cost leader pada struktur biaya yang sama dengan firm B menawarkan value yang lebih rendah dibandingkan dengan firm A dengan firm B gitu. Jadi dalam hal ini walaupun firm C memiliki advantage tapi firm B itu memiliki keunggulan yang lebih tinggi. Nah, sekarang saya invite lagi nih teman-teman. Adakah yang bisa menjelaskan contoh bisnis atau produk yang menggunakan strategi cost leadership? Boleh di Indonesia, boleh dari produk luar negeri nih. Ya, Silakan. Bu. Gimana, Mbak Meliati? Iya, kalau untuk di perusahaan yang di Indonesia seperti itu, contohnya di industri FMCG itu bisa dari Wings Group, Bu. Dari Wings Group. Kenapa, Iya. Mbak?
Kenapa Wings Eh, berhasil nih mengadopsi strategi cost leadership seperti ilustrasi pada firm B? Iya, karena dari segi misalnya harga yang ditawarkan perusahaan tersebut itu lebih lebih murah dibandingkan kompetitornya, misalnya contohnya Unilever, tapi untuk kualitas barangnya juga itu tetap terjamin gitu Bu. Jadi masih tetap bagus dibandingkan kompetitor, contohnya Unilever, tapi harga yang ditawarkan kepada konsumen itu lebih murah gitu. Dan pangsa pasarnya, apakah produk-produk dari Wings ini memiliki pangsa pasar yang luas, Mbak Melati? Betul Ibu. Oke, terima kasih Mbak Melati untuk penjelasannya. Mungkin teman-teman lain juga bisa ya nanti memberikan contoh terkait produk-produk yang memiliki berhasil mencapai strategi cost leadership. Nah, ini ada yang menarik nih karena kita belajarnya dalam konteks global ya. Kita lihat tentang bagaimana Tesla memiliki learning curve nih. Oke, ini ada di exhibit 6.6. Kita lihat cost per unit pada saat inisial launchingnya dari model S ini cukup tinggi ya, atau bukan cukup tinggi, sangat tinggi yaitu $350.000. Nah, seiring berjalannya waktu, Tesla memiliki pengetahuan yang semakin baik sehingga cost per unit produk yang dihasilkan hingga bisa turun sampai mencapai ke $50.000 gitu, dari 350.000 sampai dengan ke 50.000 dengan kumulatif output yang banyak gitu. Jadi dalam proses mulai dari initial innovation-nya sampai dengan ke sudah mature, ini Tesla berhasil menurunkan biaya produksi sampai dengan 50.000. Bayangkan ini adalah misalnya kita asumsikan ini adalah harga jual ya, harga jual $90.000 untuk produk model S. Jadi pada harga jual ini, kemudian kemampuan Tesla untuk belajar dari pengalaman itu semakin baik sehingga coba lihat pada harga 90.000 dengan biaya per unit 50.000 dan total kumulatif output yang semakin besar yaitu 12.000 unit sehingga dapat dilihat ini total revenue atau keuntungan atau profit yang dihasilkan oleh Tesla semakin lama semakin besar ya. Gitu. Jadi yang diambil dari selisih antara harga jual dengan biaya produksinya. Nah, ini salah satu contoh lah ya dari pemanfaatan strategi cost leadership. Nah, kemudian ada strategi yang ketiga nih, yaitu Blue Ocean. Nah, bayangkan laut biru. Laut biru bagus gitu ya. Di mana belum banyak yang datang nih. Kalau dalam konsep strategic management, laut biru diilustrasikan sebagai industri atau sektor di mana pemain dalam industrinya ini jumlahnya masih sedikit sehingga persaingannya masih belum terlalu ketat gitu. Sementara Laut Merah atau Red Ocean ini diilustrasikan sebagai industri di mana pemainnya sudah sangat banyak, sudah sangat jenuh sehingga untuk mengimplementasikan satu strategi saja belum cukup nih untuk memenangkan persaingan. Nah, Blue Ocean ini merupakan jawaban yang susah ini ditemukan. Jadi kita bayangkan kalau kita mau ke Raja Ampat gitu ya, lautnya masih biru, itu perjalanannya, perjuangan ke sana kan pasti panjang gitu dan susah gitu ya. Nah, demikian juga dalam strategic management. Kita lihat nih ilustrasi ya dari strategi Blue Ocean ini, strategi yang ketiga. Kita lihat dari exhibit 6.9, ada segitiga bertumpuk di sini. Bayangkan tadi rumusnya adalah V dikurangi C gitu ya. V sebagai total perceived consumer benefit dan C adalah cost yang harus dikeluarkan oleh company nih. Nah, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan value dan pada saat yang sama secara simultan dapat menurunkan cost-nya. Jadi ketemu di sini, di area yang disebut dengan value innovation. Nah, kita lihat ya value innovation di sini ya. Value innovation dari perusahaan yang mampu menemukan blue ocean-nya itu bisa dilihat dari kemampuan untuk menekan biaya produksi seoptimal mungkin, seminimal mungkin bahkan yang dapat dilakukan dengan dua strategi yaitu eliminate dan reduce. Eliminate which of the factors that the industry takes for granted should be eliminated. Jadi biaya-biaya yang tidak lagi relevan itu dieliminasi gitu. Jadi apabila penggunaan teknologi dan lain sebagainya bisa memampukan perusahaan untuk mengeliminasi biaya-biaya tertentu, maka perusahaan didorong untuk menggunakan teknologi. Yang kedua, reduce
which of the factors should be reduced will well below the industry standard. Jadi menekan apabila yang lain biaya produksinya tinggi, nah gimana caranya suatu perusahaan itu menekan biaya atau mereduce biaya di mana pemain lain tuh tidak bisa atau belum berhasil menekan biaya tersebut. Nah, itu dari sisi segitiga cost nih. Kemudian dari value innovation, yang kedua yaitu increase perceived consumer benefit dengan raise dan create. Which of the factors should be raised well above the industry standard, dan create which factors should be created that industry has never offered. Jadi raise meningkatkan apa yang sudah dimiliki menjadi di atas standar, dan create menawarkan sesuatu yang baru. Nah, kombinasi secara simultan menekan biaya dan meningkatkan value ini yang bisa diharapkan akan mencapai value innovation atau dalam keilmuan strategis disebut strategi blue ocean. Nah, saya invite lagi nih teman-teman, ada tidak yang bisa memberikan contoh tentang strategi blue ocean? Silahkan. Mungkin dari Indonesia itu ada Gojek, Bu. Jadi dia meng-create pasar baru gitu untuk on-demand service yang dulunya nggak ada, seperti ojek pangkalan. Dulu kan masih ada ojek pangkalan. Sekarang Gojek mengadaptasi Blue Ocean strategi ini, menciptakan ride hailing startup Gojek dengan value-nya layanan transportasi, dan dia menekan cost biaya operasional tersebut. Oh, baik. Jadi Gojek sebagai salah satu perusahaan kebanggaan kita ya, dimulai dari startup sampai dengan mencapai performa yang cukup baik gitu ya, yang sangat baik bahkan. Itu satu. Yang kedua, Gojek sebagai perusahaan teknologi berhasil mengubah behavior kita ya sebagai pasar ya. Kata yang sebelumnya tadi pakai ojek pangkalan atau kita misalnya membeli makan mendatangi restorannya. Sekarang bayangkan hidup kita sangat dipengaruhi oleh aplikasi yang kita gunakan sehari-hari ya, Gojek, dan apalagi pesaingnya satu lagi mungkin Mbak Dewi mau cerita juga? Kalau menurut saya, Bu, yang Blue Ocean itu contohnya ada AirAsia. Oh, AirAsia. Oke, jadi sama-sama transportasi, tapi yang tadi Gojek transportasi darat, yang ini transportasi udara di udara Iya, ya, Mbak Dewi? betul. Jadi setahu saya, Bu, kalau di AirAsia itu dia tuh menerapkan yang namanya konsep LCC, low cost carrier. Jadi dia tuh menawarkan tiket penerbangan yang lebih murah, tapi di sisi lain untuk menekan biaya tiket itu tuh dia mengurangi beberapa fasilitas-fasilitas yang dirasa tidak terlalu penting atau tidak terlalu dibutuhkan oleh pelanggan. Contohnya kayak ada makanan gratis atau mungkin hiburan pesawat. Jadi orang-orang masih bisa menggunakan atau melakukan penerbangan dengan tiket yang lebih murah tanpa dia membutuhkan fasilitas yang mewah gitu, Bu. Baik, jadi berhasil ya AirAsia untuk mencapai value innovation ya, seperti yang diilustrasikan dalam gambar 6.9 ini ya Mbak Dewi. Betul. Baik, terima kasih Mbak Hafsa dan Mbak Dewi yang sudah memberikan contoh tentang Blue Ocean Strategi. Nah, Rotermail memberikan kita warning nih, ada di exhibit 610 nih. Hati-hati, Blue Ocean Strategi can be gone bad, atau bahasanya adalah stuck in the middle. Apabila tadi maunya mencapai value innovation dengan menurunkan harga, lalu harganya sudah diturunkan, kemudian berusaha untuk menawarkan produk yang different, value-nya berhasil ditingkatkan, tapi lalu tidak berhasil. Yang ada adalah stuck in the middle. Harganya tidak dipersepsikan rendah, namun value yang ditawarkan juga tidak dipersepsikan tinggi oleh pasar. Nah, ini stuck in the middle ini menjadi case yang dialami oleh JetBlue nih pada case pembuka dalam chapter 6 ini. Nanti silahkan teman-teman mempelajari ya, dari mulai strategi diferensiasi, cost leadership, Blue Ocean, dan kondisi stuck in the middle ini. Begitu, demikian paparan kita hari ini, pembelajaran secara sinkronus, tapi jangan lupa bahwa kita lanjutkan dengan pembelajaran asinkronus. Silahkan rekan-rekan mulai mengerjakan case study yang sesuai dengan silabus, dengan jadwal hari ini, dan dapat disubmit pada Google Drive kelas kita dengan deadline pukul 18.00. Jadi pembelajaran sinkronusnya selesai, tapi pembelajaran asinkronusnya belum selesai ya. Silakan rekan-rekan untuk menyelesaikan case study, nanti akan saya periksa di jam 18.01 setelah teman-teman mengupload ya pada G-Drive kita. Saya stop share untuk materi kita hari ini. Terima kasih rekan-rekan yang sudah join. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Salam sehat selalu, tetap semangat mengerjakan case study dan project case study-nya ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu lagi minggu depan.
Baik. Demikian paparan mata kuliah manajemen strategik dalam konteks global untuk keperluan PDD UKTP sertifikasi dosen Smart tahun 2025. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sehat selalu, salam sejahtera.